Di dalam Yesus Kristus, semua orang beroleh anugerah pengampunan dosa, diselamatkan dari murka Allah, mengalami perubahan hidup. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal 24 ayat 46 sampai 53. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mari kita baca secara khusus ayat 48. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Saudara-saudara, Yesus berkata kepada muridnya, kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Apa artinya seorang saksi? Saksi adalah seseorang yang mendengar secara langsung, seseorang yang melihat secara langsung, seseorang yang mengalami, menjadi bagian dari peristiwa dari yang akan disaksikannya. Para murid mengalami semuanya. Mereka mendengar secara langsung apa yang dikatakan Yesus, mendengar secara langsung apa yang dikatakan orang lain terhadap mereka, terhadap Yesus terutama. Mereka melihat langsung apa yang dikerjakan oleh Yesus selama pelayanannya di muka bumi ini. Dan mereka juga menjadi bagian banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Itulah seorang saksi. Kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya dan menyembah Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Kita pun adalah seorang saksi. Kitalah yang mendapatkan pesan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipercaya oleh Bapa di surga untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar dari para hamba Tuhan ketika mereka mengajarkan kepada kita, ketika mereka berkhotbah dalam ibadah maupun dalam pertemuan-pertemuan tertentu. Ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, yang kita dengar dan kita mengerti. Yesus berkata kepada para murid seperti ini kalau kita perhatikan ayat yang ke-46. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Sebuah kebenaran yang diungkapkan oleh Yesus. Di ayat sebelumnya kita bisa baca bahwa dulu aku pernah berbicara kepada kalian, dan apa yang aku katakan itu tidak ada yang kebetulan, semuanya terjadi di dalam kehidupan Yesus Kristus. Dialami.
bahwa Mesias harus mati, menderita, 3 hari kemudian bangkit. Itulah sebuah kebenaran ilahi yang didengar oleh para murid, yang kita dengar dan kita imani. Kita juga sebagai orang Kristen, kita juga melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan banyak orang. Bagaimana kasih Tuhan memulihkan hati orang. Bagaimana kasih Tuhan membebaskan orang-orang yang berdosa. Bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa. Nama Yesus itu membebaskan orang dari perbudakan dosa, dari keterikatan dosa, dari kuasa roh jahat, membuat hidupnya berubah. Kita juga melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam banyak peristiwa, baik dalam hidup kita maupun dalam hidup orang-orang percaya lainnya. Tidak hanya itu, kita adalah bagian dari kisah pekerjaan Tuhan di dunia ini. Kita sendiri mengalami bagaimana kita diampuni dosa kita, bagaimana hati kita alami kebebasan dari jerat dosa, dari jerat kepahitan hati, dari belenggu kuasa kegelapan. Bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan di saat-saat kita terpuruk, di saat-saat kita tersesat, di saat-saat kita hancur tidak berdaya. Kita punya banyak pengalaman bagaimana Tuhan bekerja. Itu semua adalah sebuah kenyataan bahwa kita adalah saksi. Saksi Kristus adalah identitas kita sebagai orang Kristen. Karena kita sudah mendengar banyak kebenaran firman Tuhan. Sebagai saksi Kristus, kebenaran firman Tuhan itu bukan semata-mata supaya jadi pengetahuan kita. Itu menjadi sebuah hikmat, sebuah kebenaran yang membuat kita bisa jadi saksi. Demikian juga kita melihat karya Tuhan, mengalami karya Tuhan. Itu bukan sekedar menolong saja, itu bukan sekedar menyelesaikan masalah kita, tetapi juga menjadi bagian dari identitas kita sebagai saksi-saksi Kristus. Lalu apa tugas saksi Kristus? Ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Harus disampaikan. Tugas seorang saksi adalah menyampaikan. Menyampaikan apa yang diketahui, menyampaikan apa yang dilihat, menyampaikan apa yang dialami. Itulah tugas seorang saksi. Murid-murid Yesus di masa itu adalah saksi yang mendengar kebenaran itu sungguh-sungguh nyata, bukan sekedar teori, bukan sekedar pengetahuan. Dia mengerti betul ajaran-ajaran Yesus dan mereka punya tugas sebagai saksi Kristus untuk menyampaikan kepada orang lain. Kebenaran utama yang harus disampaikan saksi Kristus adalah kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang menderita dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. 3 hari kemudian bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa maut, menghancurkan kuasa dosa, membuat setiap orang yang percaya dan ada di dalam Dia mengalami kuasa Allah untuk menjalani kehidupan yang baru. Itu yang pertama yang harus disampaikan oleh saksi Kristus. Penebusan Yesus, pengorbanan Yesus, kasih Bapa yang sempurna yang dinyatakan
yang dianugerahkan kepada setiap orang melalui karya pengorbanan Yesus Kristus. Yang kedua, apa yang harus disampaikan? Berita tentang pertobatan. Dalam nama Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus dosa itu, kita sampaikan sebagai saksi Kristus, kita sampaikan bahwa setiap orang harus bertobat. Setiap orang harus meninggalkan dosa-dosanya, harus meninggalkan jalannya yang sesat, harus meninggalkan jalan-jalannya yang gelap, dan berbalik kepada jalan Tuhan. Berbalik mengikuti Tuhan. Saudara-saudara, sebagai saksi Kristus, kita punya tugas untuk menyampaikan kepada banyak orang bahwa setiap orang telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Dan ketika orang tetap di dalam dosa-dosanya, mereka sebenarnya sedang menghancurkan hidupnya sendiri. Mereka akan terhilang selama-lamanya dari hadapan Allah. Mereka adalah orang-orang yang celaka. Kita perlu mengingatkan kepada banyak orang bahwa jalan mereka berdosa, jalan mereka salah. Mereka membutuhkan jalan yang baru. Jalan yang baru itu melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kita mesti sampaikan pentingnya pertobatan. Meninggalkan jalan yang salah kepada jalan yang benar. Karena Yesuslah jalan yang benar itu. Saudara-saudara, dalam dosa orang biasanya dia mengalami kesulitan untuk keluar dari dosanya. Kekuatan dosa itu mencengkeram orang sedemikian rupa. Saya ketemu banyak orang yang berjuang untuk menjadi orang yang baik, berjuang untuk meninggalkan dosa-dosanya, berjuang untuk hidup benar, tetapi mereka jatuh bangun dan pada akhirnya menyerah, bahkan frustasi. Akhirnya mereka berkata, "Aku tidak bisa berubah." Apakah manusia bisa menyelesaikan dosa-dosanya? Apakah manusia bisa menyelesaikan masalah dosa-dosanya sendiri, menebus dosa-dosanya sendiri? Tidak mampu. Sebaik-baiknya orang, masih banyak yang dia lakukan. Sesungguhnya itu adalah sesuatu yang jahat, sesuatu yang berdosa. Kebaikan orang tidak pernah melebihi dosa dan kejahatannya. Orang berjuang untuk meninggalkan jalannya yang berdosa, tetapi tidak mampu, tidak berdaya. Makanya Yesus menebus dosa manusia sebagai jalan supaya manusia sanggup untuk keluar dari jalannya yang salah dan memiliki jalan yang benar. Kebangkitan Yesus menjadi kekuatan. Orang bisa menjalani kehidupan yang baru, keluar dari dosa-dosanya. Yang ketiga, apa yang harus kita sampaikan? Selain kita menyampaikan kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat bagi manusia yang berdosa. Yang kedua, Yesus Kristus adalah kekuatan, anugerah bagi manusia yang ingin bertobat, meninggalkan jalannya yang berdosa. Yang ketiga adalah kita mesti sampaikan berita pengampunan dosa yang diberikan Allah melalui karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Di atas kayu salib Yesus berkata, "Sudah selesai." Maksudnya apa? Berarti pekerjaan penebusan yang dilakukan Allah melalui pengorbanan Yesus sudah selesai.
sudah cukup. Tidak ada lagi karya penebusan lain yang dibutuhkan manusia untuk mendapatkan pengampunan dari Allah, untuk berdamai dengan Allah. Semua penghalang, jurang pemisah antara manusia berdosa dan Allah yang kudus, jurang itu sudah ada jembatannya, yaitu salib Kristus. Ketika Yesus juga berkata, "Sudah selesai," maksudnya adalah waktu yang direncanakan, waktu yang sudah diatur oleh Allah tergenapi. Jadi ketika Yesus di atas kayu salib berkata, "Sudah selesai," berarti tidak ada lagi yang dibutuhkan manusia untuk memberi kepastian bahwa dosanya diampuni selain karya penebusan Kristus. Berarti ini sebuah pengharapan yang baru. Ini adalah sebuah kepastian bahwa apapun masa lalunya, seburuk apapun hidup orang, segelap apapun masa lalu orang, sejahat apapun keadaan orang, kalau dia datang ke tata kasih karunia Allah, membuka hatinya bagi Yesus Kristus, Sang Penebus dosa itu, mengakui dosanya, mohon belas kasihan dan pengampunannya, maka ada pengampunan sepenuhnya dari Allah Bapa kita di surga. Penebusan Kristus sekali selama-lamanya cukup untuk menebus dosa manusia dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Cukup karena penebusan Kristus sempurna adanya. Saudara-saudara, ada banyak orang yang ditekan, jiwanya begitu tertekan karena apa? Ditekan perasaan bersalah atas dosa-dosanya. Apa yang dia lakukan itu tetap saja membuat dia tidak bahagia. Ada sesuatu yang kosong di dalam dirinya. Ada sesuatu yang dirasa kurang. Ada kehampaan dalam batin manusia. Kenapa seperti itu? Karena dosa-dosanya telah memisahkan dia dari Allah penciptanya. Karena keadaan yang terpisah dari Allah membuat orang ada kehampaan. Lalu jiwanya ada perasaan tertekan, dikejar rasa bersalah, dikejar perasaan berdosa. Dosa itu menyakiti jiwa. Dosa itu menyakiti batin kita karena membuat kita menjadi tertekan rasa bersalah. Ada ketidaknyamanan dalam hati. Penebusan Kristus menjadi anugerah yang memberi kita kepastian. Ada pengampunan yang disediakan oleh Yesus Kristus kepada semua orang berdosa. Ada pengampunan yang membuat orang tidak perlu lagi dikejar dan tertekan dengan rasa bersalahnya. Karena penebusan Kristus dan pengampunan Yesus Kristus itu sempurna adanya. Selain itu, pengampunan Yesus Kristus itu membuat kita sebagai manusia yang masih punya banyak cacat celah didamaikan dengan Allah Sang Pencipta kita. Kita berdamai. Karena penebusan Kristus, setiap kita didamaikan dengan Allah. Bahkan kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Sebuah relasi yang sangat baru, relasi yang sangat dekat, di mana dulu sebagai orang yang punya status sebagai orang yang berdosa, terpisah dari Allah,
dikejar rasa berdosa, tidak mampu mengatasi perasaan bersalahnya, tidak mampu untuk mengatasi kekuatan dosa yang mendorong dia untuk lakukan dosa. Tetapi di dalam Yesus Kristus kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Sifat yang baru, manusia baru itu secara rohani Allah berikan kepada kita. Sehingga kita punya kekuatan untuk bertobat, punya kesempatan besar untuk menghampiri Allah seperti seorang anak dengan bapa. Sebuah hubungan yang sangat dekat sekali. Ini sesuatu yang indah sekali karena kita menghampiri Allah tanpa rasa takut untuk dihakimi, karena kita tahu bahwa kita sudah berdamai dengan Allah, bukan karena kita sempurna, bukan karena perbuatan kita sendiri, tetapi karena Kristus sudah membayar lunas dosa-dosa kita. Karena sudah ada pengampunan Allah melalui Yesus Kristus yang sudah menggantikan posisi kita sebagai orang yang harus dimurkai oleh Allah. Saudara-saudara, pengalaman diampuni Allah itu tidak saja membuat kita jadi berdamai dan dekat dengan Allah, tetapi membuat kita punya kebebasan di batin kita. Ada damai sejahtera, ada kelepasan secara rohani. Tetapi ada satu lagi, kalau kita mengalami pengampunan Allah, kalau kita sudah diampuni oleh Allah, pengampunan Allah yang kita alami di dalam Yesus itu menjadi kekuatan kita untuk bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Saudara-saudara, orang-orang yang sudah diampuni punya kekuatan kasih yang besar untuk bisa berdoa bagi musuh-musuhnya, untuk bisa memberkati orang yang membenci dia, untuk bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya, membalas kejahatan orang dengan kebaikan yang dari Tuhan. Itu adalah perubahan yang luar biasa dalam hidup manusia. Ini adalah kabar baik yang mesti disampaikan oleh saksi-saksi Kristus. Dan salah satu alasan kenapa kita dipanggil terlebih dulu oleh Allah, kenapa kita akhirnya bisa membuka hati mempercayai Kristus Yesus lebih dulu dari orang lain, mengapa Tuhan menyingkapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan kepada kita, mengapa Tuhan menolong kita, memberi kita kekuatan untuk meninggalkan dosa-dosa kita, dan akhirnya kita mengikuti jalan Tuhan. Alasan kenapa Tuhan menolong kita pada saat kita susah, menolong kita pada saat kita terpuruk. Alasan kenapa kita boleh mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa, pertolongan Tuhan yang luar biasa, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Salah satu alasannya adalah supaya kita punya kabar baik untuk dunia ini. Melalui apa yang kita dengar, melalui apa yang kita lihat, melalui apa yang kita alami dalam hidup ini, sebagai orang yang percaya Yesus Kristus, sebagai orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus, sebagai orang yang sungguh-sungguh beribadah dan mengasihi Tuhan. Semua hal itu menegaskan bahwa kita adalah saksi-saksi Kristus. Oleh sebab itu, saya mengajak, mari kita semua menyampaikan kabar baik ini kepada
orang-orang di sekitar kita. Ada banyak di antara mereka tersesat, mereka butuh seseorang menunjukkan jalan yang benar. Ada banyak orang di sekitar kita yang terpenjara dengan dosa luar biasa. Mereka ingin menjadi baik, mereka ingin lepas dari ikatan dosa, tetapi tidak sanggup. Mereka membutuhkan Sang Penebus. Mereka butuh kabar, butuh orang yang menyampaikan, ada penebus, ada yang menebus dosamu. Kamu tidak perlu frustasi dengan dosamu. Yang kamu perlukan adalah buka hati, percaya, terima Yesus Kristus sebagai juru selamatmu. Ada banyak orang yang haus kasih. Ada banyak orang yang jiwanya kosong. Ada banyak orang yang dikejar rasa bersalah. Ada banyak orang yang merasa tidak berharga, tidak layak karena merasa dirinya kotor, merasa dirinya sangat berdosa, tidak layak untuk menerima dan datang kepada Tuhan. Sampaikan kepada mereka kabar baik ini, bahwa di dalam Yesus Kristus semua orang beroleh anugerah, kesempatan untuk beroleh anugerah pengampunan dosa, beroleh kesempatan untuk diselamatkan dari murka Allah, beroleh kesempatan besar untuk mengalami perubahan hidup, alami kebebasan dari semua kejahatan, dari semua dosa, dari semua kekuatan jahat, dari kekuatan kegelapan iblis. Karena penebusan Yesus sudah selesai dan sempurna.